Saya akui, dulu waktu kuliah saya termasuk bandel. Di tahun 2003, ayah saya terlibat skandal yang mengakibatkan ortu saya hampir bercerai. Ibu saya seorang ibu rumah tangga biasa yang menggantungkan kemampuan finansialnya kepada ayah saya seorang. Ayah saya masih menafkahi saya untuk kebutuhan pendidikan, tapi ibu saya tidak tentu dinafkahi. Meskipun kondisi keluarga yang tidak sempurna, namun saya berhasil di akademis. IPK saya selalu di atas 3, ayah saya puas dengan hasil yang saya capai. Dan setiap IPK saya mencapai target, saya selalu diberi uang jajan lebih. Uang inilah yang saya gunakan untuk membantu ibu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saya sempat melamar kerja part-time agar dapat uang saku tambahan. Mulai dari jaga rental DVD, jaga warnet, coffee shop. Namun nihil, saya belum pernah diterima. Hanya sebatas wawancara saja. Sampai pada suatu waktu, saya iseng chat di Yahoo Messenger. Ada seorang pria berkebangsaan India yang tinggal di Indonesia. Let's say namanya Ajas. Dia seorang bisnismen berusia kurang lebih 40 tahun. Sementara saya waktu itu masih berusia 18 tahun. Dengan bahasa Indonesia yang masih agak berantakan, dia berterus terang ingin berkenalan lebih jauh dengan saya. Namun bukan sebuah hubungan biasa, tetapi hubungan kerjasama. Dia memerlukan seorang perempuan yang bisa dipeluk, dicium, memuaskannya di ranjang. Teman untuk saring namun bukan berprofesi sebagai pelacur. Dia berjanji untuk memberikan uang bulanan yang jumlahnya waktu itu sangat besar menurut saya. Oh ya, Ajas ini tinggalnya lain kota dengan saya. Kota kami berjarak 2 jam. Butuh waktu seminggu bagi saya untuk memikirkannya. Akhirnya saya iakan tawarannya dengan syarat kalau ia berkunjung ke kota saya tinggal. Saya nggak mau diajak ke tempat umum seperti mall, bioskop dan sebagainya. Saya hanya mau stay di dalam kamar hotel saja. Namun jika saya yang berkunjung ke kotanya atau berkunjung ke kota lain, saya tidak keberatan jika harus tampil di publik. Pertimbangan saya waktu itu adalah toh saya juga sudah tidak perawan ini. Dia juga tidak tinggal satu kota dengan saya. Toh uangnya bisa untuk bantu ibu saya. Saya akui, saya salah. Alasan untuk membantu ibu mungkin klise sekali ya. Saya sadar, waktu itu saya hanyalah seorang perempuan muda yang terlalu cepat menyerah dengan keadaan. Hubungan saya dengan Ajas berjalan mulus. Dia benar-benar memenuhi janjinya. Dia rutin mentransfer sejumlah uang setiap bulan. Bahkan dia senang menghujani saya dengan hadiah-hadiah. Jujur, waktu itu saya sempat jatuh cinta dengannya. Awalnya saya tergiur karena uang. Tapi ternyata saya bisa baper juga. Jangan bayangkan si Ajas ini berkulit eksotis seperti di film-film ya. Dia berkulit putih dengan mata coklat terang. Penampilannya selalu rapi dan wangi. Dengan mudahnya saya jatuh hati padanya. Namun dengan mudahnya juga ia mematahkan hati saya. Suatu hari dia meminta saya untuk mencarikan teman perempuan yang mau diperlakukan seperti saya. Yang mau diajak tidur. Mau loyal hanya kepada dirinya. Mau ditransfer setiap bulan. Saya tanya untuk apa, dia bilang untuk variasi. Hahaha, dalam hati saya tertawa menertawakan kebodohan saya. Saya tersadar kembali, bahwa saya bukan siapa-siapanya. Tak ada arti baginya, hanyalah teman tidur saja, pelacur bulanan. Meskipun dia nggak mau bergaul dengan pelacur. Namun apa bedanya saya dengan pelacur? Sama-sama menukar tubuh saya dengan uang. Saya ikuti alurnya. Saya carikan perempuan untuk selingannya. Mungkin dia bosan dengan saya. Ya sudah, ada bagusnya juga sih. Saya tetap dapat transferan tanpa harus bertemu seminggu sekali dengannya. Lama-lama imajinasinya bertambah liar. Tidak puas dengan 2 perempuan. Dia minta bantuan saya untuk mencarikan perempuan yang mau di video saat berhubungan seks dengannya. Karena saya dan perempuan satunya lagi menolak permintaan tersebut. Lagi-lagi dia berpesan, saya tidak mau pelacur ya. Hahaha, perempuan mana yang mau direkam saat berhubungan badan kalau bukan pelacur? Toh nanti juga dibayar. Akhirnya saya dapat seorang ayam kampus, cantik. Saya sudah jaga-jaga. Jangan bilang kalau dia bookingan. Perempuan itu menurut. Perempuan cantik ini berhubungan seks dengan Ajas dan direkam. Siapa yang merekam? Saya. Pikiran saya kalut sekali waktu itu. Saya merasa sangat hina.
Tak pernah terbayangkan sebelumnya di hidup saya kalau saya harus merekam adegan seorang lain. Lama-lama perasaan saya sudah mati rasa. Saya udah nggak baper lagi. Semakin tinggi permintaan dia, semakin tinggi uang bulanan yang saya minta. Dia pun tak keberatan. Apa kabarnya perempuan-perempuan itu? Sudah tak tahu lagi. Mereka tak mampu melayani setiap imajinasi liar Ajas. Yang bertahan hanyalah saya. Namun posisi saya sudah berubah. Kami sudah jarang berhubungan seks. Posisi saya berubah jadi semacam, Mami. Kapanpun dia minta dicarikan perempuan, saya mudah mendapatkannya. Saya mendampingi Ajas sampai lulus kuliah dan akhirnya menemukan pekerjaan halal. Apakah hubungan dengan Ajas masih berlanjut? Tentu tidak. Bukan saya yang mengakhiri tapi dia. Dia pindah ke Qatar karena ada peluang bisnis yang lebih besar. Sampai detik ini, dia masih mencoba menghubungi saya melalui akun email saya yang lama. Namun tidak pernah saya balas. Lalu apakah ibu saya tidak curiga dengan uang yang saya dapat? Tidak. Saya selalu beralasan bahwa saya jadi SPG event setiap weekend. Dan uang yang saya berikan untuk ibu saya pun jumlahnya tidak terlalu besar. Bukannya saya tidak mau memberikan uang yang saya punya, tapi karena saya nggak mau beliau curiga. Uangnya tetap saya simpan dan selalu saya serahkan kepada ibu saya secara bertahap. Kadang saya bilang, ini uang dari beasiswa, ini uang dari tulisan saya yang dimuat di kolom berita dan sebagainya. Ibu saya percaya, dan saya sangat menyesal seumur hidup saya karena telah membohonginya. Saat ini saya sudah menikah dan suami saya juga tidak tahu rahasia ini. Teman-teman saya pun juga tidak ada yang tahu, sekalipun itu sahabat terdekat saya. Semuanya saya simpan serapi mungkin. Baru di sini saya share. Itu pun pakai anonim. Teruntuk perempuan-perempuan masa kini, mau kaya instan atau tidak, itu pilihanmu. Mau hidup bermartabat atau tidak itu juga pilihanmu. Namun perlu diingat, Tuhan tidak pernah menakdirkan seseorang untuk menjadi pelacur. Jangan pernah memutuskan sesuatu di saat kondisi hatimu sedang tidak baik atau kamu akan menyesal kemudian hari.